Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya MJ Rizkon Hasani, Eshum MIKOM, dosen program studi hubungan masyarakat, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai mata kuliah pengantar Public Relation dan juga nanti ada demonstrasi pembelajaran mata kuliah pengantar Public Relation yang akan dilakukan di program studi hubungan masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nanti di awal video saya akan menjelaskan mulai dari deskripsi mata kuliah sampai pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, hingga bentuk penilaian yang akan digunakan. Mata kuliah pengantar Public Relation sendiri merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang harus ditempuh pada semester 2 oleh mahasiswa hubungan masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar Public Relation yang diterapkan pada berbagai konteks baik perusahaan, pemerintahan, maupun di komunitas. Materi pembelajaran mencakup definisi dan sejarah perkembangan public relation, fungsi, tujuan, dan peran public relation, metode dan model public relation, konsep publik dalam public relation, dimensi atau ruang lingkup public relation, dan juga nanti ada materi tentang perbedaan antara citra dan juga reputasi, serta manajemen public relation dari berbagai tokoh. Mata kuliah ini kita harapkan tidak hanya memberikan permasalahan konseptual, tetapi juga mengarahkan mahasiswa untuk mampu menerapkan konsep public relation dalam permasalahan nyata. Dalam mata kuliah ini, terdapat capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi hubungan masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengaplikasikan teori-teori komunikasi yang relevan dalam bidang kehumasan. Teori dan konsep tersebut antara lain berkaitan dengan manajemen komunikasi, manajemen reputasi, kampanye, pengelolaan media, serta pelayanan informasi dan kehumasan. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga kita harapkan mampu memahami konsep perencanaan program, mengidentifikasi dan juga menganalisis permasalahan lingkungan, serta menerapkan kemampuan problem solving dalam bidang pengelolaan informasi dan kehumasan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diarahkan agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep public relation, mengidentifikasi publik dan jenis hubungan, menerapkan manajemen komunikasi melalui studi kasus, menjelaskan konsep perencanaan program public relation, serta menganalisis permasalahan public relation dalam lingkup perusahaan atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester ini, materi disusun secara bertahap. Untuk pertemuan pertama, kita harapkan mahasiswa akan mempelajari definisi public relation dan sejarah perkembangannya. Setelah memahami konsep dasar tersebut, mahasiswa akan mempelajari fungsi, peran, dan tujuan public relation. Materi kemudian nanti akan dilanjutkan dengan metode, teknik, dan model public relation yang meliputi dari press agency, public information, model two-way asymmetric model, dan juga two-way symmetric model. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, mahasiswa mempelajari ruang lingkup public relation dan perkembangannya, termasuk perkembangan public relation di era media sosial dan di era digital seperti saat ini. Mahasiswa juga akan mempelajari konsep publik, jenis-jenis publik, serta perbedaan antara publik dan juga stakeholder. Pada tahap berikutnya, nanti mahasiswa belajar mengidentifikasi publik berdasarkan kasus yang dihadapi serta memahami manajemen komunikasi dalam berbagai ruang lingkup public relation, seperti humas pemerintah, humas korporasi, community relation, dan juga media relation. Kemudian, nanti akan dilanjutkan dengan UTS. Setelah UTS, kemudian materi akan dilanjutkan membahas tentang perbedaan marketing, public relation, dan juga iklan. Setelah materi tersebut, di pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep citra dan juga reputasi, termasuk perbedaan antara citra dan juga reputasi. Pembelajaran berikutnya nanti akan memasuki konsep manajemen public relation dari berbagai
sudut pandang para tokoh, kemudian aspek dan juga model manajemen public relation. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti mahasiswa juga akan mempelajari tahapan fact-finding atau defending problem, termasuk penggunaan analisis SWOT sebagai salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, mahasiswa nanti akan menerapkan analisis tersebut melalui studi kasus dan juga project ya. Kemudian mahasiswa diminta menemukan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui program public relation. Selanjutnya nanti mahasiswa akan menyusun perencanaan program public relation mulai dari menentukan tujuan, menentukan publik, menentukan bentuk relasi, menyusun pesan, hingga menentukan media yang akan digunakan. Nah, pada tahap akhir mahasiswa mempelajari action atau implementation dan juga evaluasi sesuai dengan tahapan model manajemen public relation, sehingga mahasiswa memahami bahwa sebuah program public relation tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus dilaksanakan dan juga harus dievaluasi. Dalam proses pembelajaran mata kuliah pengantar public relation ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Beberapa metode yang digunakan dalam RPS antara lain Student Centered Learning atau SCL, Case Based Learning atau CBL, dan juga Project Based Learning atau PBL. Pada beberapa pertemuan, mahasiswa tidak hanya menerima materi melalui ceramah saja, tetapi juga diarahkan untuk melakukan self-directed learning, diskusi, kemudian tanya jawab, studi kasus, dan juga pengerjaan proyek secara grup atau berkelompok. Pendekatan tersebut digunakan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghubungkan antara teori public relation yang sudah mereka pelajari di kelas dengan permasalahan nyata di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari dengan praktik public relation langsung di lapangan. Pengalaman belajar mahasiswa dirancang memang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Mahasiswa akan melakukan diskusi, tanya jawab, pembelajaran mandiri, analisis kasus, kerja kelompok, hingga penyusunan sebuah proyek. Dengan proses tersebut, mahasiswa kita harapkan memiliki pengalaman belajar yang mendekati proses kerja seorang public relation di sebuah pekerjaan. Kemudian adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini ya. Penilaian dalam mata kuliah pengantar public relation ini dilakukan secara berkelanjutan ya. Ada beberapa komponen penilaian meliputi aktivitas partisipasi sebesar 25%, kemudian project based learning sebesar 25%, kemudian ada tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan juga yang terakhir ada ujian akhir semester sebesar komponen 15%. Penilaian tidak hanya berorientasi pada kemampuan kognitif, tetapi juga melihat keaktifan mahasiswa, kemampuan menganalisis kasus, kemampuan menyelesaikan permasalahan, serta kemampuan menghasilkan dan mempresentasikan proyek mereka. Dengan komposisi tersebut, proses pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa secara lebih komprehensif. Baik, setelah kita memahami posisi mata kuliah pengantar public relation, capaian pembelajaran, peta materi, metode pembelajaran setelah sistem penilaiannya, selanjutnya pada video ini saya akan mendemonstrasikan perkuliahan mata kuliah pengantar public relation di pertemuan ke-10 tentang citra dan juga reputasi. Pada pertemuan ke-10 ini, capaian pembelajaran yang ingin dituju adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep reputasi dan juga citra dalam lingkup public relation. Bahan kajian yang akan kita bahas terdiri antara dua hal utama. Pertama, definisi reputasi dan juga citra. Kedua, perbedaan antara reputasi dan citra. Mengapa materi ke-10 atau pertemuan ke-10 tentang citra dan reputasi ini penting? Karena dalam praktik public relation, keberhasilan komunikasi organisasi tidak hanya dilihat dari seberapa banyak informasi yang disampaikan kepada publik. Lebih dari itu, public relation perlu memperhatikan bagaimana organisasi dipersepsikan oleh publik dan bagaimana penilaian tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai citra dan juga reputasi menjadi penting bagi seorang praktisi public relation. Sistem pembelajaran dalam pertemuan ini menggunakan mode tatap muka di kelas dengan metode pembelajaran student centered learning. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah public relation dan juga materi yang akan saya demonstrasikan pada pertemuan ke-10 ini tentang citra dan juga reputasi. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajarannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya teman-teman semuanya? wabarakatuh. Baik, ya sebelum kita mulai perkuliahan di hari ini, kita berdoa dulu teman-teman sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kuliah pengantar public relation ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang perbedaan antara marketing public relation, dan juga iklan. Untuk di pertemuan ke-10 ini, kita akan melanjutkan materi terkait tentang citra dan juga reputasi. Kita di dunia kehumasan ya, tidak hanya cuma untuk bagaimana bisa menyampaikan pesan ke publik, tetapi kita juga harus bisa tahu bagaimana bisa membentuk sebuah citra dan juga reputasi, baik itu di korporasi ataupun di government ya, untuk di dalam ranah kehumasan. Kita sebagai mahasiswa humas ya, dan juga nantinya ketika teman-teman sudah berkecimpung di praktisi kehumasan, kita akan sering mendengar istilah citra dan juga reputasi, teman-teman. Ya. Kira-kira menurut kalian apa sih arti dari citra dan juga reputasi? Kalian kan pasti sering dengar ini ya. Apa itu citra, apa itu reputasi? Kira-kira menurut kalian apa? Ada? Sebutkan nama, enggak tuh? Kenapa nasi tadi? Menurut saya sendiri, citra itu merupakan sebuah pesan masyarakat terhadap suatu perusahaan. Sedangkan reputasi itu merupakan sebuah kepercayaan dalam jangka panjang untuk perusahaan. Oke, kalau citra menurut Mbak Eni adalah sebuah kesan, tetapi kalau reputasi sebuah kepercayaan yang jangka panjang. Oke, sudah sedikit menangkap maksud dari definisi citra dan juga reputasi. Kira-kira ada lagi dari teman-teman? Ya, kita lanjutkan saja. Jadi terima kasih Mbak Eni untuk tanggapannya. Apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Eni sebenarnya sudah ada gambaran ya. Artinya kalau definisi citra itu memang lebih ke persepsi atau tanggapan seseorang terhadap sebuah instansi, baik itu perusahaan atau government. Kalau reputasi itu dia lebih ke kepercayaan dan juga sifatnya jangka panjang, dan membentuk sebuah reputasi itu jauh lebih susah dibandingkan membentuk sebuah citra. Citra itu bisa dikomunikasikan langsung bisa membentuk sebuah citra, tetapi kalau reputasi tergantung dia sudah bisa mencitrakan apa, tetapi dilihat juga dari rekam jejak atau track record dari personal, perusahaan ataupun government, barulah akan membentuk sebuah reputasi. Nah, dalam dunia public relations sendiri, dua istilah ini itu kita sering banget kita gunakan ya, baik itu citra dan juga reputasi. Keduanya ini memang saling berkaitan ya. Bagaimana publik bisa memandang seorang individu, kemudian organisasi, kemudian perusahaan ya, atau merek tertentu. Ya, meskipun sering dianggap sama, sebenarnya citra dan reputasi ini tuh memiliki makna yang sangat berbeda, teman-teman. Ya. Misal kalau kita di masa-masa pemilu itu biasanya kan banyak kandidat-kandidat, baik itu caleg, calon bupati atau bahkan sampai calon presiden, itu kan beliau-beliau sendiri itu kan mencitrakan dirinya sebagai orang yang mungkin perakyat, mungkin dia suka menolong, suka membantu dengan pasang baliho di mana-mana atau iklan di mana-mana. Itu menimbulkan sebuah citra, oh kalau orang ini tuh seperti ini. Tetapi dengan beliau melakukan seperti itu, apakah reputasinya juga langsung bagus? Kira-kira menurut teman-teman? Belum tentu. Reputasinya nanti bisa dilihat dari track recordnya dia, apa saja yang sudah dia lakukan. Artinya antara citra dan juga reputasi itu ada bedanya ya teman-teman ya. Memahami perbedaan keduanya itu penting ya, agar praktisi PR dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat. Sedikit tentang pengertian citra. Citra sendiri itu adalah kesan atau gambaran atau persepsi publik terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau individu pada waktu tertentu. Artinya kalau citra itu dia lebih ke singkat ya, jangka waktunya singkat. Citra terbentuk dari apa? Dari informasi yang diterima publik, kemudian pengalaman langsung maupun tidak langsung, pemberitaan media, kemudian komunikasi perusahaan, penampilan visual dan perilaku organisasi itu membentuk sebuah citra. Terus ciri-ciri citra, dia sifatnya itu lebih ke jangka pendek teman-teman, dan juga mudah berubah tergantung perusahaan atau government atau personal
tertentu itu mau mencitrakan dia itu sebagai apa. Kemudian berdasarkan persepsi saat dipengaruhi komunikasi dan juga pemberitaan. Kadang adanya komunikasi dari humasnya atau pemberitaan yang ada di media itu juga akan membentuk sebuah citra. Contoh simpel aja. Sebuah perusahaan baru meluncurkan kampanye lingkungan yang menarik. Publik mulai melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan peduli lingkungan. Itu adalah sebuah citra. Kemudian seorang tokoh dipandang ramah karena aktif membantu masyarakat. Itu juga membentuk sebuah citra. Kemudian kalau ini definisi sedikit tentang pengertian reputasi. Reputasi itu penilaian menyeluruh yang terbentuk dalam jangka panjang berdasarkan rekam jejak, ya, konsistensi tindakan dan juga pengalaman publik terhadap organisasi atau individu tertentu. Gitu. Semisal kalian ya, katakanlah ini kalau contohnya di dalam produk, semisal kalian membeli sebuah produk, membeli produk tersebut berkali-kali, kemudian kalian mendapatkan pengalaman produk tersebut itu produk yang mungkin gagal atau tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, itu membentuk sebuah citra atau reputasi. Kira-kira kalau semisal kalian membeli produk, kemudian produk tersebut itu kok tidak sesuai yang kalian harapkan, dan itu sering terjadi, itu membentuk sebuah citra atau reputasi menurut kalian? Reputasi ya. Tetapi kalau semisal iklan tersebut menggambarkan kalau iklan tersebut itu semisal iklan body lotion, kemudian dia mencitrakan dia menggambarkan kalau body lotion ini itu bagus untuk kulit, kemudian dia menampilkan peran atau siapa yang mungkin terlihat cantik atau putih. Nah, itu menimbulkan sebuah persepsi atau citra seperti itu. Nah, reputasi dibangun melalui apa? Mulai dari kinerja nyata, kemudian kepercayaan publik, konsistensi pelayanan, ya, etika bisnis, dan juga hubungan jangka panjang dengan para stakeholdernya. Gitu. Nah, kita kalau di Humas ya kita tidak hanya cuma mencitrakan perusahaan atau government atau instansi kita saja, tapi kita juga harus bisa kerja nyata, kemudian sering membantu atau mungkin hubungan yang sustainable dengan para stakeholdernya. Kalau misal di pemerintah ya bisa dengan masyarakat, bisa dengan dinas yang lain ataupun yang lainnya, seperti itu. Saya ambil contoh saja salah satu kegiatan CSR ya, CSR di Indonesia. Teman-teman kan sudah belajar tentang corporate social responsibility. Teman-teman, kalau saya menyebut PT Jarum, apa yang terkesan di benak kalian? PT Jarum, beasiswa Jarum, kemudian perusahaan besar, terus produknya apa? Rokok ya. Produk rokok itu menurut kalian produk yang baik atau enggak? Tidak. Ya, oke, kita tahu semua produk rokok itu kan jelas merusak kesehatan dan juga merusak lingkungan karena ada sampah yang terbuang. Tetapi kenapa kok bisa perusahaan tersebut di mata publik ya di mata mahasiswa juga terkesan cukup baik ya. Bahkan tadi saya tanya Jarum itu malah kesan pertamanya adalah beasiswanya itu. Ya karena apa? Kenapa perusahaan tersebut kok mungkin kesannya atau citranya bagus di mata masyarakat, baik itu di akademisi atau di masyarakat biasa? Karena apa? Karena PT Jarum sendiri itu dia memang melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility-nya itu banyak sekali. Bisa itu beasiswa, bisa itu di bidang olahraga. Mungkin teman-teman kan pernah dengar dulu bulu tangkis dan lain-lain. Kemudian di bidang lingkungan. Nah, makanya karena konsistensi yang dilakukan oleh PT tersebut itu konsisten bertahun-tahun dan juga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik itu di akademisi ataupun di masyarakat biasa, maka terbentuklah sebuah reputasi yang bagus terhadap perusahaan tersebut. Walaupun bisa dikatakan produknya adalah produk-produk yang banyak dilarang oleh orang tua atau banyak orang atau ahli kesehatan juga banyak yang melarang. Nah, kemudian ciri-ciri reputasi. Reputasi itu dia bersifat jangka panjang, lebih stabil, sulit dibangun. Beda dengan citra. Citra itu kan bisa kita citrakan ya. Makanya kalau semisal di kita istilah itu ada istilah pencitraan. Ada, tetapi tidak ada istilah pereputasian ya. Makanya reputasi ini itu dia jangkanya panjang, susah dibangunnya ya, tetapi mudah rusak. Cuma memang ada poin minusnya juga. Reputasi itu dibangun bertahun-tahun dengan jangka yang sangat panjang, dengan sangat susah, tetapi dia juga bisa mudah rusak dengan mungkin kejadian-kejadian tertentu. Bisa itu mungkin krisis atau konflik ataupun mungkin
mungkin hal yang lainnya. Jadi susah dibangun tetapi dia juga mudah rusak. Maka dari itu ya harus konsisten dan juga menghindari beberapa krisis-krisis atau konflik-konflik internal ataupun eksternal. Terus berdasarkan bukti nyata dan juga pengalaman yang berulang, maka terbentuknya sebuah reputasi. Contoh, perusahaan yang selama 20 tahun dikenal jujur, berkualitas, dan bertanggung jawab memiliki reputasi yang baik. Seperti itu. Kemudian ini sebuah tabel saja ya antara perbedaan utama citra juga reputasi. Dilihat dari aspeknya, dari pengertian. Itu kalau citra itu lebih ke kesan atau persepsi publik. Kemudian kalau reputasi itu penilaian jangka panjang berdasarkan track record atau rekam jejak, baik itu personal, perusahaan ataupun government ya. Kemudian kalau dari sifatnya sendiri itu citra sementara, cepat berubah ya. Kalau reputasi stabil dan dibangunnya itu lama ya. Dasar pembentukannya citra komunikasi, informasi dan juga promosi. Kalau reputasi berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman nyata, kinerja dan juga bisa konsisten atau enggak. Nah kalau waktu terbentuknya itu citra cepet banget. Pencitraan itu kan gampang ya. Kemudian kalau reputasi lama. Ya, ini bisa juga terjadi di personal. Misal kalian kalian kan main media sosial ya. Instagram punya pasti. Kalian kan bisa mencitrakan diri kalian. Mungkin semisal kalian pencitraan posting-posting terkait apa. Nah itu kan menimbulkan citra orang ini tuh suka ini ya, suka ini. Tetapi reputasinya belum tentu nih. Itu kayak gitu beneran atau enggak. Nah dilihat dari pengalaman dari orang yang mungkin merasakan sendiri. Semisal orang tersebut dikenal sebagai orang yang jarang olahraga atau apa gitu, jarang gym. Tapi tiba-tiba di media sosialnya kok sering nge-gym atau sering olahraga. Nah berarti itu hanya menimbulkan sebuah citra saja. Gitu. Itu di era zaman sekarang apalagi ya, di era media sosial yang informasi itu sangat cepat sekali diterima oleh masyarakat ya, kadang banyak orang yang mungkin pencitraan seperti itu, hanya pencitraan. Sebenarnya pencitraan itu it's okay, seperti kayak personal branding, asalkan itu sesuai dengan kenyataannya juga. Nah yang mungkin kurang tepat itu adalah dia mencitrakan sesuatu di media sosial atau dimanapun, tetapi tindakan nyata di real life-nya itu nggak seperti itu. Sebenarnya personal branding, pencitraan itu it's okay aja. Itu sebagai sarana kita untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain. Asalkan memang konsisten sesuai dengan apa yang dia lakukan juga di real life-nya. Kemudian kalau citra, pengaruh medianya itu sangat besar. Kalau reputasi itu ada tetapi tidak terlalu dominan. Nah, kalau tingkat kepercayaannya, citra bisa dangkal. Tetapi kalau reputasi lebih kuat dan juga dia lebih mendalam. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang citra dan juga reputasi, ini ada salah satu contoh sederhana ya. Bayangkan aja ada sebuah perusahaan yang aktif melakukan kampanye tentang kepedulian lingkungan. Dia sering banget tuh mencitrakan perusahaannya di media sosial, di webnya atau di pemberitaan itu. Dia melakukan apa sih ya, kayak melakukan kampanye atau melakukan iklan dan lain-lain itu tentang kepedulian lingkungan. Perusahaan tersebut itu membuat berbagai publikasi ya mengenai program penghijauan, kemudian pengurangan sampah, kegiatan sosial dan lain-lain melalui berita online dan juga dimanapun lah, press release dimanapun. Tetapi dari komunikasi tersebut, masyarakat itu dapat membentuk citra bahwa perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, karena yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut itu selalu mengkampanyekan terkait lingkungan tersebut. Namun ya, reputasi perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh kampanye tersebut. Belum tentu nih. Masyarakat belum tentu melihat reputasinya bahwa perusahaan tersebut itu peduli lingkungan, belum tentu. Jadi publik akan melihat bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya secara konsisten. Apakah perusahaan benar-benar menjalankan prinsip yang dikomunikasikan? Apakah program lingkungannya itu dilakukan secara sustainable atau berkelanjutan? Kemudian bagaimana pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan perusahaan tersebut? Dan juga dari berbagai pengalaman dari berbagai pengalaman dan penilaian tersebut, kemudian berkembanglah reputasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan tersebut hanya iklan-iklan saja ya, dia mengiklankan atau mempublikasikan tentang perusahaannya peduli lingkungan, itu belum tentu membentuk reputasi kalau perusahaan tersebut itu peduli lingkungan. Nah, masyarakat akan melihat dari mana? Ya dari
dari ini pengalamannya si masyarakat tersebut bisa terpercaya, konsisten, bertanggung jawab, atau memberi dampak positif nggak kepada masyarakat. Kalau cuma kampanye doang tanpa ada tindakan aksi nyata, itu akan dikenal sebagai cuma pencitraan saja. Gitu. Nah, peran public relation dalam membangun citra dan juga reputasi ya. Untuk membangun citra itu harus membuat kampanye komunikasi, menjalin hubungan dengan media ya. Makanya media relation itu juga harus bagus karena media itu selalu memberitakan hal-hal yang kalau misal kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik, itu mereka akan sangat subjektif sekali memberitakan tentang kita. Dan pengelolaan media sosial di era zaman sekarang, humas pemerintah ataupun humas korporasi itu pasti mengelola media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kalau teman-teman mungkin lihat beberapa pemerintahan zaman sekarang, kementerian dan lain-lain, mereka akan mengkomunikasikan publiknya banyak yang melalui media sosial. Karena ya di era sekarang ya, media sosial itu kan banyak dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian bisa juga menyelenggarakan sebuah event ya. Kalau untuk menjaga reputasi, seorang public relation harus ngapain ya? Menjaga kualitas komunikasi, menangani krisis dengan cepat. Ya, yang namanya krisis di dalam sebuah perusahaan atau government itu pasti ada, tinggal bagaimana seorang humas itu bisa menangani dengan cepat atau enggak. Gitu. Nah, krisis itu bisa terjadi karena biasanya ada isu-isu yang tidak bisa tertangani dengan baik. Maka dari itu, seorang public relation tidak bisa menganggap sebuah isu itu adalah hal yang remeh atau hal yang disepelekan, harus bisa ditangani dengan cepat. Terus menjaga kepercayaan dengan stakeholder, menunjukkan tanggung jawab sosialnya yang bagus, kemudian konsisten menjaga kualitas, memberikan hasil terbaik secara terus-menerus, jujur dan juga bertanggung jawab. Gitu. Ini studi kasus, kita skip aja. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya teman-teman, citra itu adalah persepsi publik yang bisa terbentuk cepat dan mudah berubah. Kalau reputasi adalah penilaian jangka panjang yang dibangun dari konsistensi dan juga kepercayaan. Nah, kalau dalam public relation sendiri, citra penting untuk menarik perhatian, sedangkan reputasi penting untuk mempertahankan kepercayaan. Kalau citra itu bisa dikomunikasikan, tapi kalau reputasi harus dibuktikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya akhiri kelas pada hari ini, kita coba studi kasus terlebih dahulu. Nanti habis ini teman-teman membuat sebuah grup ya, nanti kita diskusikan, dipresentasikan per grupnya. Jadi untuk studi kasus yang saya berikan hari ini adalah situasinya adalah sebuah restoran X dikenal memiliki makanan enak dan juga pelayanannya cepat. Kemudian ada salah satu customer yang mengunggah video tentang pelayanan buruk ya, kontennya menjadi ramai dan viral dan memicu komentar di publik. Mungkin teman-teman kan sering melihat ya situasi seperti ini yang mungkin tiba-tiba di TikTok ada dari seorang customer mengupload video tentang makanan ataupun apa, kayak kemarin sempat terjadi di salah satu brand ayam gitu ya di Jakarta. Kemudian ada salah satu customernya itu mengunggah bagaimana proses memasaknya gitu, kemudian ramai di TikTok, komentarnya luar biasa sekali. Itu kan jelas sekali menjatuhkan sebuah citra dan juga reputasi dari brand tersebut ya. Maka dari itu ini salah satu situasi saja ya. Seorang pelanggan mengunggah video tentang pelayanan buruk, konten menjadi ramai dan juga memicu komentar publik. Restoran memberikan klarifikasi yang dianggap menyalahkan pegawai. Nah, ada beberapa analisis yang teman-teman harus didiskusikan ya. Apa yang terjadi pada citra, kemudian apakah reputasi langsung rusak, kemudian apakah kesenjangan antara pesan dan juga tindakan, bagaimana respon PR yang tepat untuk situasi seperti ini, kemudian tindakan nyata apa yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik setelah video dari seorang pelanggan di restoran ini sudah terlanjur viral. Gitu ya teman-teman ya, nanti kita ada grup, kemudian habis ini kita presentasikan dan juga diskusikan bareng-bareng. Oke? Ya.